Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan video ini, saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan PIN pada PPDB SMA SMK Negeri tahun 2021. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tahap pengambilan PIN ini bisa dimulai pada hari Senin, ya, tanggal 19 April tahun 2021. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tetapi sebelum saya memulai video ini, saya ingatkan bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mampir di channel ini atau yang sudah berkali-kali mampir gitu ya dan belum subscribe. Nah, saya ingatkan lagi nih untuk klik tombol subscribe dan nanti silakan di-share kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang kamu dapatkan hari ini. Oke, nah sebelum kalian mulai untuk melakukan pengambilan PIN PPDB, terlebih dahulu ada beberapa berkas yang perlu kalian siapkan. Apa aja itu? Yang pertama adalah kalian harus tahu NISN, Nomor Induk Siswa Nasional. Dan ini saya yakin kamu udah tahu karena kamu juga udah melakukan verifikasi di tahap sebelumnya. Kemudian kalau yang kedua, yang perlu disiapkan adalah NPSN, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan ini kalian juga udah tahu. Dan yang ketiga adalah NIK, Nomor Induk Kependudukan. Nah, karena kalian masih belum memiliki KTP, jadi NIK ini bisa kalian dapatkan di KK kalian. Kemudian yang keempat adalah nomor KK, dan yang kelima tentu saja kalian harus punya file foto KK. Nah, bagaimana cara memulai untuk melakukan pengambilan PIN? Terlebih dahulu kalian perlu mengunjungi situs ini, ppdbjatim.net. Ya, mari kita mulai. Pertama, kamu silakan mencari browser kalian. Ya, dalam hal ini saya pakai Google Chrome ya. Nah, kemudian kalian ketik ppdbjatim.net. Enter. Setelah kalian enter, nanti kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Setelah itu klik di pojok kiri. Ya, ada judulnya pra pendaftaran. Kalian klik di situ yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian kalian klik yang ambil PIN. Nah, di ambil PIN ini ada 3 jenis ya. Ada bagi lulusan Jatim tahun 2021, ada lulusan Jatim tahun sebelumnya ya 2020, dan ada lulusan dari luar Jatim. Nah, yang perlu kamu klik adalah lulusan Jatim tahun 2021 kalau emang kamu lulus di tahun ini. Klik aja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, terlebih dahulu saya akan membacakan bagi lulusan Jatim 2021 yang akan mendaftarkan di jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi perlombaan, maka dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Kenapa? Karena ketiga jalur ini adalah jalur yang pertama kali akan dilaksanakan ya. Jadi kamu yang mungkin bisa masuk di ketiga jalur ini, kamu perlu mengambil PIN dengan segera dan dibatasi sampai tanggal 1 Mei 2021. Nah, bagi kalian yang di jalur-jalur berikutnya, jalur-jalur lain, kalian bisa melakukan setelah ini atau kalian juga bisa melakukan sekarang gitu. Karena apa? Karena untuk yang jalur lain tetap pengambilan PIN ini bisa dilakukan sampai 31 Mei tahun 2021. Jadi masih lama banget gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai untuk masuk di akun kalian sendiri. Cara masuknya adalah sama dengan proses ketika kamu lakukan verifikasi kemarin, yaitu masukkan NPSN, NISN, dan tanggal lahir. Oke, kita masukkan NPSN, kemudian NISN-nya kita masukkan, contoh ya. Dan tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Nah, kalau udah, kalian klik saya bukan robot, centang di sini. Setelah muncul tanda centang, kalian klik login. Nah, kalau kalian udah klik login, maka tampilannya akan seperti ini nih. Ya, jadi ada judulnya pengambilan PIN jalur lulusan Jatim 2021. Kemudian ada namamu di sini. Gitu ya. Nah, ada beberapa
jenis ya untuk KK ini. Ada KK kartu keluarga, ada pindah tugas ya, non guru dan non kesehatan, dan ada pondok pesantren dan bencana alam atau sosial. Jadi ini untuk mengkategorikan kalian mau masuk dengan menggunakan apa nih. Nah, rata-rata tentu saja perlu menggunakan KK gitu. Nah, kalau udah kalian mulai isi data kartu keluarga. Ini wajib diisi ya. Jadi hukumnya wajib, tidak boleh ada data yang kosong. Oke. Nah, silakan cari provinsi kalian, Jawa Timur dalam hal ini ya. Kemudian pilih kabupaten atau kota. Ya, contoh ini adalah punya murid saya ya, Kabupaten Tuban. Nah, kemudian pilih kecamatan. Ya, Kecamatan Jatirogo. Nah, kendalanya adalah beberapa kasus itu ada yang kecamatannya nggak muncul gitu kan. Misalnya domisili di Malang tapi yang muncul kecamatan di Surabaya. Nah, itu tergantung dari kecepatan koneksi internetmu ya. Nah, ini koneksi internet saya stabil nih, makanya langsung muncul kecamatannya Jatirogo. Gitu. Kemudian desanya, contoh Sepasean. Kemudian NIK-nya, ini akan saya pakai data yang salah ya, ada 16 digit. Silakan diisi sesuai dengan NIK kamu. Nah, makanya kamu harus siap KK ya, siap KK. Nah, kalau kamu ingin tahu NIK-mu berapa, nomor induk kependudukanmu berapa, itu biasanya muncul di samping nama kamu di KK. Gitu. Kemudian untuk nomor KK, kelebihan nih. Untuk nomor KK ini kamu lihat di yang paling atas dari KK-mu, ada besar banget ya, gede banget. Itu silakan klik, ketik dengan 16 digit. Ini saya acak ya datanya ya. Kemudian untuk nomor HP silakan isi nomor HP yang sesungguhnya. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan datamu, pihak sekolahmu bisa menghubungi dengan segera. Makanya isi data yang sebenarnya. Kemudian tanggal penerbitan KK. Ingat, tanggal penerbitan ini wajib minimal 1 tahun dari sekarang ya. Jadi misalnya nih KK-nya adalah dari 2014, tanggal 1 April gitu ya. Nah, maka akan diterima. Tapi kalau misalnya lebih dari atau kurang dari 1 tahun, maka akan ditolak gitu ya. Kemudian alamat rumah sesuai KK, isi aja. Ya, misalnya nih, Jalan Mawar gitu, Melati. Kemudian RT-nya kamu isi, misalnya RT 1, RW 1. Kalau misalnya di sini ada 0, ya kamu tulis 0. Pokoknya kamu harus berpanduan pada kakakmu ya, jangan beda-beda. Nah, kemudian nih, unggah kartu keluarga. Jadi kamu mengupload kartu keluarga yang udah kamu sediakan. Ingat ya, untuk kakak ini tolong diusahakan untuk memfoto dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kamu memfoto misalnya kameranya blur atau pencahayaannya kurang. Maka itu akan menghambat dari proses verifikasi. Makanya sedari awal silakan memfoto kakak ini dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. Dan untuk kakak ini fotonya dibatasi maksimal 100 KB ya. Nah, minimal 100 KB. Jadi kalau kurang dari 100 KB ini akan ditolak sistem. Contoh nih ya, misalnya nih saya upload foto kayak gini nih, acak aja, gagal ya. File harus bertipe gambar, ukuran minimum foto harus 100 KB ya. Jadi saya upload misalnya nih kayak gini, misalnya ini kakak nih ya. Kemudian klik, kalau udah muncul gambarnya, klik mulai unggah. Nah, ini ada 167 KB. Oke. Nah, kamu tunggu sampai tanda biru ini penuh di garis yang ujung, gitu ya. Ya. Nah, kalau udah, maka di sini ada tulisan KK1. Gitu. Maka kalau udah kamu klik berikutnya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan pengambilan lokasi rumah. Nah, kemudian kita akan melakukan pengambilan PIN ini untuk penentuan lokasi rumah gitu ya.
Nah, ini proses kamu udah login, udah mengupload data kartu keluarga, dan sekarang menentukan lokasi rumah. Ya, di sini mohon dibaca nih, harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga atau surat domisili. Jika mengisi data surat domisili pada langkah sebelumnya, maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili. Jangan sampai beda ya antara KK dengan petanya atau antara domisili dengan petanya. Nah, sekarang kita mulai. Di sini ada tombol ambil lokasi. Klik aja. Ya, klik tombol pilih lokasi. Kemudian kamu klik di sini, cari alamat dan tulis desamu. Misalnya nih ya, desa Wotsogo. Nah, di sini ada Wotsogo, Tuban, Indonesia. Betul ya? Nah, kalau udah, maka muncul seperti ini. Nah, anak-anak kamu harus jeli dengan daerah rumah kamu nih. Kamu harus bisa memperhatikan peta di sekitar rumah kamu. Misalnya nih ya, data yang ingin saya ambil adalah titik alamat sekolah saya gitu ya, di SMP Negeri 1 Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, titik temunya ya, yang menjadi penanda dari lokasi saya adalah ada pertigaan. Jadi sekolah saya dekat pertigaan. Nah, di sini nih. Pertigaannya di sini. Maka kamu geser aja. Kalau misalnya kurang jelas nih, kamu bisa perbesar dengan klik tombol plus di sini. Kemudian kamu cari sesuai dengan lokasimu. Nah, kalau saya tadi kan dekat dengan pertigaan. Nah, lokasi sekolah saya di sini atau alamat rumahnya misalnya di sini. Nah, kalau udah, nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian klik pilih lokasi. Kalau sudah pilih lokasi, maka akan muncul seperti ini. Lokasi kamu di, ada titik koordinatnya nih. Gitu ya. Kalau misalnya kayaknya bukan itu deh. Misalnya mau ganti lokasi, kamu klik bukan lokasi, ganti lokasi di sini. Kemudian kamu bisa mengulang dari awal. Ya. Tapi kalau misalnya kamu udah yakin bener, maka kamu tinggal klik tombol selesai di sini. Ya. Klik tombol selesai, maka datamu akan terkirim pada sistem pengambilan PIN PPDB Jawa Timur tahun 2021. Nah, kapan kamu bisa mengambil PIN ini? Untuk pengambilan PIN ini tidak bisa langsung muncul PINmu ya, nomor PINmu tidak langsung muncul. Kamu perlu menunggu sekitar 2-3 hari. Kenapa bisa selama itu? Karena panitia perlu waktu untuk memverifikasi atau mengecek antara data yang kamu unggah dengan peta kamu. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, karena pendaftarnya pun juga banyak. Maka maksimal adalah 2-3 hari. Nanti setelah 2-3 hari dari hari ini, kamu bisa melakukan login lagi dengan langkah-langkah seperti tadi. Kemudian kamu bisa mengunduh PIN yang bisa kamu gunakan untuk mendaftar PPDB Jawa Timur tahun 2021. Gimana, gampang ya? Oke, misalnya ada pertanyaan ataupun dari penjelasan saya ini ada yang masih membingungkan, kamu boleh kok misalnya kepengen bertanya langsung di kolom komentar. Langsung aja chat di kolom komentar, dan seperti di video-video saya sebelumnya, sebisa mungkin saya akan membalas pertanyaan dari kamu. So, jangan khawatir, saya akan menyempatkan waktu untuk membalas setiap pertanyaan yang kamu ajukan di kolom komentar. Tapi, sekali lagi nih, biar kamu nggak ketinggalan informasi dari channel Triwibawa Ilmu ini, karena nanti akan saya upload video-video baru saya tentang PPDB ini, maka ayo klik tombol like-nya, subscribe, dan bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada temanmu agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama terkait dengan PPDB Jawa Timur tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.